Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Vita Fitri, NPM 241001521147. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil Universitas Bung Hatta. Baiklah, saya akan menyampaikan kritik Bung Hatta terhadap sistem pemerintahan terpimpin. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap sistem demokrasi terpimpin yang ia terapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kritiknya didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum yang ia pegang teguh. Berikut adalah beberapa kritik utama Bung Hatta terhadap sistem tersebut. Yang pertama, penyimpangan dari prinsip demokrasi. Bung Hatta berpendapat bahwa demokrasi terpimpin menyimpan dari prinsip dasar demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi yang ideal menurutnya adalah sistem yang menguatkan musyawarah, kebebasan berpendapat, dan penghargaan terhadap suara rakyat. Namun, dalam praktik demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dengan peran lembaga legislatif dan yudikatif sangat lemah. Bung Hatta mengkritik hal ini karena menghilangkan prinsip trias politik, pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar dalam pemerintahan demokratis. Yang kedua, dominasi kekuasaan eksekutif. Bung Hatta menilai bahwa dalam sistem demokrasi terpimpin, Presiden memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan mendominasikan seluruh proses pemerintahan. Kekuasaan legislatif yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat menjadi lemah dan hanya menjalankan keputusan eksekutif. Lembaga yudikatif kehilangan independensinya. Menurut Bung Hatta, hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik otoritarianisme. Yang ketiga, pembatasan kebebasan berpendapat. Salah satu aspek yang dikritik oleh Bung Hatta adalah pembatasan kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi terpimpin, kritik tersebut pemerintahan dianggap sebagai tindakan subversif atau melawan negara. Bung Hatta menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam demokrasi. Tanpa adanya kebebasan tersebut, rakyat tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mengaruh kehidupan mereka. Yang keempat, militerasi dalam pemerintahan. Bung Hatta juga mengkritik kuat pengaruh militer dalam pemerintahan demokrasi terpimpin. Peran militer yang termasuk dalam ranah politik dan pemerintahan yang dianggap merusak prinsip sipil dan demokrasi. Campur tangan militer dapat mengancam hak-hak sipil, memperkuat kekuasaan otoriter. Menurutnya, peran militer seharusnya terbatas pada menjaga keamanan negara, bukan menjadi alat politik pemerintahan. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan dan lemahnya otonomi daerah. Dalam sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di Jakarta dengan keputusan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Bung Hatta mengkritik bahwa sentralisasi berlebihan ini mengabaikan peran daerah dalam pembangunan nasional. Ia mendukung desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas, di mana daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Yang keenam, ekonomi yang tidak stabil. Hatta juga mengkritik kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang cenderung tidak terarah. Program-program pembangunan yang digagaskan tidak berbasis pada perencanaan ekonomi yang jelas. Tingkat inflasi yang tinggi dan kemiskinan yang merajalela dianggap sebagai dampak dari kebijakan ekonomi yang tidak efektif. Ia menekankan kepentingan ekonomi kerakyatan dan kooperasi sesuai dengan prinsip yang ia perjuangkan sejak awal kemerdekaan. Yang ketujuh, peringatan tentang bahayanya diktatorisme. Dalam salah satu tulisannya yang dikenal Demokrasi Kita 1960, Bung Hatta mengingatkan bahwa demokrasi terpimpin dapat mengarahkan pada diktatorisme jika tidak dikontrol dengan baik.
Ia berpendapat bahwa kekuasaan yang terpusat pada suatu orang tanpa pengawasan akan membawa bahaya besar bagi kehidupan negara. Jadi, kritik Bung Hatta terhadap sistem demokrasi terpimpin berlandaskan prinsip demokrasi yang sehat, keadilan, dan supremasi hukum. Ia memperingatkan bahwa sistem tersebut berpotensi melahirkan otoritarianisme dengan dominasi kekuasaan eksekutif, pembatasan kebebasan berpendapat, militerisasi dalam berperintah, sentralisasi kekuasaan yang berlebih. Pandangan krisis Bung Hatta ini mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi sejak yang mengutamakan kebesaran rakyat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hukum. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.